Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dok. Malam Nabila. Saya di sini ingin mewawancarai dokter tentang praktek ilegal tukang gigi. Apakah dokter berkenan? Boleh, silahkan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dokter bisa menjawabnya dengan pendapat dokter. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana sih pendapat dokter mengenai praktek tukang gigi? Oke, tukang gigi itu perlu dibedakan ya sama dokter gigi dan tukang gigi. Kalau dokter gigi itu tenaga kesehatan yang memang sudah berlisensi, dia harus sekolah dulu, dia harus melewati koas dulu, kemudian setelah koas dia harus ujian, sehingga dia dapat lisensi dari negara kalau dia itu tenaga kesehatan yang memang resmi gitu. Sedangkan kalau tukang gigi, kebanyakan itu hanya orang yang seperti misal saya nih punya teman tukang gigi, lo mau jadi tukang gigi nggak? Sini gue ajarin gitu. Jadi dia tidak resmi, jadi tidak kalau dicari di negara tuh nggak ada tuh tukang gigi tuh nggak ada, mau sekolahnya apa, mau lisensinya dari mana, siapa yang mengeluarkan, ke sama siapa, itu tidak. Oh, jadi intinya dia tidak menempuh pendidikan. Dia tidak menempuh pendidikan dan tidak resmi ya, Oke. gitu. Jadi dia hanya belajar otodidak dari A ke B ke C. Siap. Jadi selanjutnya itu ada pertanyaan kedua ya, Dok. Apa sih keluhan masyarakat tentang praktek tukang gigi ilegal? Oke, kalau keluhan yang selama 3 tahun selama saya praktek, keluhannya itu rata-rata ketika mereka untuk pertama pasang mereka tidak ada masalah gitu. Maaf, Tidak pasang apa ya? pasang gigi palsu atau tambal gigi atau pasang orto gitu. Untuk awal-awal mereka tidak ada masalah. Cuman karena tukang gigi itu kerjanya tidak berdasarkan standar operasional dan dia tidak steril kerjanya. Ketika ada pembengkakan atau ada infeksi atau semakin parah gitu, giginya malah makin berantakan, mereka baru tuh datang ke kita gitu. Dok, ini saya kenapa ya? Kok begini ya? Gitu. Dan hampir semua kasus rata-rata sama. Jadi saya bisa detect nih, ini gara-garanya tukang gigi nih. Ini bukan kerjaan dokter gigi gitu. Jadi keluhan dirasakan setelah mereka merasa tidak nyaman gitu. Untuk awal-awal sih tidak ada masalah ya. Oh, itu karena delegasi karena dia tidak punya ilmu awalnya ya, Dok. Iya. Jadi untuk berkelanjutannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya betul. Oke, jadi pertanyaan ketiga itu, siapa sih yang biasanya melakukan praktek tukang gigi ini? Oke, yang tadi saya bilang kenalan, belajarnya otodidak sesama temen aja gitu. Mau nggak jadi tukang gigi, sini gue ajarin. Nah kayak gitu. Jadi kalau ditanya siapa aja, ya hampir semua orang yang punya kenalan atau yang yang mampu lah istilahnya, baik mampu secara finansial atau mampu secara ilmu, karena buat buka praktek tukang gigi itu juga nggak murah ya. Terus gimana sih biasanya tuh kenapa masyarakat itu lebih memilih berobat ke tukang gigi? Padahal kan udah ketahuan ya tukang gigi itu nggak punya lisensinya, terus kayak lebih nggak berpengalaman lah pokoknya. Tapi kenapa sih ada aja masyarakat yang masih ke tukang gigi gitu? Pertama karena murah, itu yang paling utama. Indonesia itu nggak pernah memikirkan mau kerjanya benar atau tidak, yang dipikirkan adalah yang penting murah, masalah saya terselesaikan gitu. Tapi efeknya tadi malah lebih meribetkan gitu, lebih ribet nih. Awalnya dia nambah cuma sedikit, tapi karena tambelannya salah, tidak sesuai prosedur, akhirnya tambelannya jadi lebih besar. Datang ke kami dokter gigi minta dirapikan, yang pasti akan memakan biaya yang lebih banyak karena kan rusaknya lebih parah gitu. Kemudian pengerjaannya cepat karena yang tadi mereka tidak ada standar operasional. Sedangkan kalau kita sebagai dokter gigi, kita kan ada tahap-tahapannya, sudah ada prosedurnya, sudah ada standar operasionalnya. Jadi kita nggak bisa tuh melewati tahap-tahap tersebut. Jadi kita harus benar-benar sesuai tahapannya gitu. Dan yang terakhir adalah mudah ditemui ya dibanding dokter gigi gitu. Kalau dokter gigi rata-rata kan memang ada jam praktek, ada waktunya gitu. Sedangkan kalau tukang gigi kan mereka praktek sendiri, bukan sendiri. Jadi anytime, mau malam, mau pagi, mau siang, mau sore, kapan aja ada gitu. Oke, terus terakhir ya, Dok, dan terakhir itu gimana sih biasanya tuh tukang gigi membuka praktek? Apa biasanya dia itu memilih tempat yang Sembunyi gitu. tersembunyi supaya nggak ketahuan oleh pihak yang berwajib atau gimana, Dok? Oke, kalau misalkan di mana kamu boleh lihat di pinggir jalan, kadang ada praktek dokter gigi, sebelahnya ada tukang gigi.
gitu. Jadi sekarang udah nggak bisa tuh mereka kucing-kucingan lagi, mereka sudah terang-terangan gitu. Nah tinggal kita sebagai masyarakat yang paham kalau misalkan kayak gini harusnya ke dokter gigi atau ke tukang gigi gitu. Jadi mereka udah nggak ngumpet-ngumpet kayak dulu lagi nih, bahkan mereka ada yang punya klinik lebih maksudnya bukan klinik tapi tempat praktek ya, yang lebih bagus daripada tempat praktek kami gitu. Cuman pertanyaannya adalah semua yang mereka gunakan, alat dan bahan yang mereka gunakan standar nggak gitu, ada lisensi kesehatannya nggak, resmi atau enggak gitu. Bahkan ada beberapa dokter tukang gigi yang ngerjain pasiennya tanpa sarung tangan, tanpa masker gitu. Sedangkan yang kita tahu, yang saya tahu sebagai dokter gigi ya, masker, sarung tangan itu tuh memang sudah standar banget gitu. Sedangkan kalau Nabila nih aku tanya mau nggak dikerjain sama aku tapi akunya nggak pakai masker, akunya nggak pakai sarung tangan, atau alatnya tidak disterilkan, berkasih air, cuci aja pakai sabun, emang sabun bisa menyelesaikan kuman, menghilangkan kan? Tidak sesuai standar. Ya yang tadi itu karena dia tidak ilmu, tidak ada ilmunya, dia cuma belajar dari A, belajar dari B, otodidak lah ya kita sebut. Oke, makasih ya dok atas waktunya, maaf banget ganggu. Jadi kita tutup aja wawancara ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.